Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Alia Maulina dengan NIM 2303649 dari Prodi Kimia NK. Di sini saya akan menyampaikan proposal penelitian saya yang berjudul Pemanfaatan limbah fly ash sebagai sumber silika termodifikasi CaOH2 kali Na2FeO4 untuk absorpsi zat warna anionik yaitu methyl orange. Hal yang melatar belakangi penelitian saya ini adalah permasalahan utama berasal dari aktivitas industri yang menghasilkan limbah zat warna. Jika limbah ini dibuang langsung ke lingkungan tanpa pengolahan, maka dapat menyebabkan pencemaran air. Salah satu zat warna yang berbahaya adalah methyl orange, karena bersifat toksik dan dapat mengganggu ekosistem perairan. Untuk mengatasi masalah tersebut, digunakan metode absorpsi. Absorpsi merupakan metode penyerapan zat pencemar menggunakan suatu adsorban. Metode ini dipilih karena prosesnya sederhana, efektif dan memiliki biaya yang relatif lebih mudah. Pada penelitian ini, adsorban yang digunakan berupa fly ash. Fly ash dimanfaatkan sebagai sumber silika atau SiO2 yang kemudian dimodifikasi agar kemampuan absorpsinya meningkat. Modifikasi ini dilakukan untuk memperbesar luas permukaan dan meningkatkan jumlah situs aktif sehingga penyerapan methyl orange menjadi optimal. Jadi, penelitian ini bertujuan untuk memanfaatkan fly ash sebagai bahan dasar silika termodifikasi yang efektif digunakan dalam mengurangi pencemaran zat warna methyl orange. Adapun identifikasi masalah. Yang pertama adalah limbah zat warna industri masih dibuang tanpa pengolahan optimal. Zat warna seperti methyl orange sulit terurai dan bersifat toksik. Metode pengolahan limbah belum sepenuhnya efisien dan ekonomis. Efektivitas absorpsi bergantung pada jenis adsorban. Pemanfaatan fly ash sebagai adsorban belum optimal. Silika memiliki keterbatasan, yaitu luas permukaan dan situs aktifnya yang rendah. Oleh karena itu, diperlukan modifikasi adsorban untuk meningkatkan kinerja. Batasan masalah pada penelitian ini adalah zat warna yang digunakan adalah methyl orange sebagai model pencemar. Adsorban yang digunakan berasal dari silika hasil ekstraksi fly ash. Modifikasi silika difokuskan untuk meningkatkan kemampuan absorpsi. Proses dilakukan secara batch atau larutan dalam skala laboratorium. Parameter yang dikaji meliputi pH larutan, waktu kontak, dan konsentrasi awal dari zat warna. Kemudian analisis karakterisasi meliputi instrumen FTIR, XRD, dan SEM. Penelitian ini difokuskan pada efisiensi absorpsi, bukan skala industri. Adapun tujuan dari penelitian ini yang merujuk kepada rumusan masalah, yaitu memanfaatkan limbah fly ash sebagai sumber silika untuk pembuatan adsorban. Lalu untuk mengetahui karakteristik silika termodifikasi yang diperoleh dari fly ash dan mengetahui kemampuan silika termodifikasi dari fly ash dalam mengabsorpsi zat warna anionik methyl orange. Yang pertama adalah kita membahas tentang apa sih itu limbah industri dan zat warna. Limbah industri itu merupakan salah satu penyebab utama pencemaran air. Limbah cair yang dihasilkan umumnya mengandung zat warna sintetis yang sulit terurai di lingkungan. Keberadaan zat warna ini dapat menurunkan kualitas air dan mengganggu ekosistem perairan. Kemudian methyl orange. Methyl orange ini merupakan zat warna azo yang bersifat anionik dan sering digunakan sebagai indikator pH serta dalam berbagai proses industri. Senyawa ini memiliki struktur kimia yang stabil sehingga sulit terurai di lingkungan. Keberadaannya dalam perairan dapat meningkatkan nilai pencemaran dan berpotensi menimbulkan dampak toksik bagi organisme dan manusia. Kemudian adapun metode pengolahan zat warna seperti koagulasi, yaitu dengan menggumpalkan partikel, filtrasi dengan penyaringan, oksidasi kimia dengan penguraian, fotodegradasi dengan bantuan UV dan katalis, dan adapun absorpsi yaitu penyerapan oleh adsorban. Namun, beberapa metode memiliki beberapa keterbatasan, yaitu seperti koagulasi dan filtrasi, dia kurang efektif untuk zat terlarut. Lalu oksidasi memiliki keterbatasan berupa biayanya yang tinggi, dan fotodegradasi dia tergantung kondisi reaksi.
Namun, digunakan metode absorpsi pada penelitian ini karena dia memiliki beberapa keunggulan, yaitu prosesnya sederhana dan efisien, biayanya relatif rendah, dan tidak menghasilkan produk samping yang berbahaya. Lalu, absorpsi itu sendiri yaitu proses penyerapan zat pada permukaan absorben melalui interaksi fisik atau kimia. Proses ini dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti pH, waktu kontak, dan konsentrasi. Perlu kita ketahui bahwa absorben yang baik memiliki luas permukaan yang besar dan banyak situs aktif. Kemudian fly ash itu merupakan limbah pembakaran dari batu bara. Fly ash ini kaya akan SiO2 yang merupakan sumber absorben potensial yang memiliki sifat yang amorf, berpori, banyak situs aktif berupa silanol, serta stabil dan efektif mengabsorpsi zat warna. Adapun metode untuk mengekstrak silika dari fly ash ini, yang pertama dengan metode alkali, yaitu dengan penambahan NaOH sehingga nanti menghasilkan gel silika, dan menggunakan metode salt gel. Kemudian modifikasi silika ini adalah upaya meningkatkan kapasitas absorpsi silika dan menambah jumlah dan jenis situs aktif. Tujuan dari modifikasi ini adalah meningkatkan luas permukaan dan reaktivitas, memperbaiki selektivitas terhadap polutan, memperkuat interaksi adsorben dan adsorbat. Pada penelitian ini digunakan modifikasi berupa penambahan CaOH 2 kali, yaitu untuk meningkatkan pH dan situs aktif, dan penambahan Na2FeO4 yaitu sebagai oksidator dan koagulan. Lalu, karakterisasi adsorben. Dalam penelitian ini digunakan beberapa instrumen untuk mengkarakterisasi adsorben. Yang pertama yaitu berupa FTIR, yaitu untuk mengidentifikasi gugus fungsi seperti silanol dan Si2O, dan analisis perubahan sebelum dan sesudah absorpsi. Lalu instrumen XRD digunakan untuk menentukan struktur kristal atau fase dan membedakan amorf dan kristalin. Lalu ada SEM, digunakan untuk mengamati morfologi permukaan dan bentuk partikel serta distribusi pori. Kemudian lanjut ke metodologi penelitian. Adapun alat-alat dan bahan yang digunakan dalam penelitian ini, alat yang utama digunakan adalah berupa timbangan analitik, hot plate stirrer, magnetic stirrer, oven, furnace, pH meter, ayakan 200 mesh, spektrofotometer UV vis, FTIR, XRD, SEM, dan alat-alat laboratorium pendukung lainnya. Adapun bahan yang digunakan adalah berupa fly ash, HCl 3 molar, NaOH 3 molar, CaOH 2 kali, Na2FeO4, AgNO3, methyl orange, dan aqueous. Adapun variabel yang digunakan pada penelitian ini, yang pertama ada variabel bebas, yaitu berupa pH larutan, waktu kontak, dan konsentrasi awal dari zat warna. Kemudian ada variabel terikat, yaitu berupa efisiensi absorpsi dan kapasitas absorpsi. Yang terakhir ada variabel kontrol, yaitu berupa massa absorben, volume larutan, dan suhu. Prosedur penelitian yang pertama dilakukan sintesis silika serogel dari abu terbang atau fly ash. Yang pertama, preparasi abu terbang. 100 gram abu terbang atau fly ash dicuci dengan 400 ml HCl 3 molar sambil diaduk selama 2 jam pada suhu 70-80 derajat Celcius. Kemudian disaring dan dibilas dengan aqueous hingga pH-nya netral. Lalu di oven pada suhu 107 derajat Celcius selama 8 jam dan nantinya akan dihasilkannya residu. Pada pembuatan larutan natrium silikat, residu tadi diambil sebanyak 10 gram, lalu dilarutkan dengan NaOH 3 molar sebanyak 480 ml. Lalu dipanaskan pada suhu 80 derajat Celcius sambil diaduk selama 1 jam. Kemudian campuran tersebut disaring dan dihasilkan larutan natrium silikat. Selanjutnya pada pembuatan silika serogel, larutan natrium silikat ditambahkan larutan HCl 3 molar sebanyak 500 ml atau hingga pH-nya 7.
Kemudian dihasilkannya silika hidrogel yang kemudian didiamkan selama 18 jam. Lalu disaring dan dicuci dengan Aquades untuk menghilangkan sisa ion seamin. Dan di oven pada suhu 70 derajat Celcius selama 5 jam dan terbentuklah silika serogel. Kemudian, adsorben yang dihasilkan tersebut dikarakterisasi dengan FTIR, XRD, dan SEM. Kemudian, prosedur selanjutnya yaitu modifikasi silika. 10 gram silika serogel ditambahkan larutan CaOH 2 kali kurang lebih 100 ml dan diaduk dengan kecepatan 300 rpm dengan waktu setengah jam sampai 1 jam. Kemudian ditambahkan Na2FeO4 0,1 molar secara bertahap. Kemudian dipanaskan selama 1-2 jam dengan suhu 70-90 derajat Celcius. Kemudian didinginkan dengan suhu ruang. Setelah dinginkan, lalu disaring dan dicuci dengan Aquades sebanyak 200 ml. Lalu dikeringkan dengan suhu 70-105 derajat Celcius selama 4-6 jam. Kemudian dihasilkannya silika termodifikasi. Lalu pada prosedur adsorpsi metil orange, larutan metil orange ini dibuat dengan konsentrasi 10-50 mg per dl sebanyak 100 ml. Kemudian ditambahkan adsorban silika termodifikasi kurang lebih sebanyak 0,5 gram. Pengaturan pH-nya dibuat dari pH 3, 5, dan 7 dengan penambahan HCl atau NaOH 0,1 molar. Kemudian diaduk dengan magnetic stirrer selama 1 jam. Variasi konsentrasi dibuat 10, 20, 30, 40, dan 50 mg per dl. Kemudian disaring dan dihasilkannya filtrat. Lalu dihitung nantinya efisiensi adsorpsi dan kapasitas adsorpsi. Dalam analisis data, untuk menghitung efisiensi adsorpsi digunakan rumus yaitu percent remove sama dengan konsentrasi awal dikurang konsentrasi akhir per konsentrasi awal dikali 100%. Dan untuk kapasitas adsorpsi atau dilambangkan dengan Q yaitu dengan mengurangkan konsentrasi awal dikurang konsentrasi akhir dikali dengan volume larutan dan dibagi dengan massa adsorben. Sekian presentasi dari saya. Ini adalah beberapa referensi yang saya ambil untuk proposal penelitian ini. Kalau ada salah dan janggal, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.